Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Sylvia Juliana dengan NIM 23211021 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang grup dan abelian grup, di mana pada materi ini ada 4 pokok pembahasan, yaitu definisi grup, definisi abelian grup, perbedaan antara grup dengan abelian grup, dan example atau contoh-contohnya. Yuk kita simak materinya. Kita masuk ke definisi grup. Grup adalah himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner seperti penjumlahan atau perkalian yang memenuhi 4 aksioma utama, yaitu 1 tertutup, 2 asosiatif, 3 elemen identitas, dan 4 elemen inverse. Di mana aksioma tertutup berlaku jika A dan B adalah elemen grup, maka hasil operasi A bintang B atau A operasi biner B juga merupakan elemen grup. Aksioma asosiatif. Untuk semua elemen A, B, C berlaku dalam kurung A bintang B, bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Elemen identitas. Ada elemen E dalam grup sehingga untuk elemen A, E bintang A sama dengan A bintang E sama dengan A. Aksioma terakhir yaitu elemen inverse. Untuk setiap elemen A, ada elemen A inverse sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan elemen identitas. Jadi bintang itu adalah operasi biner, bisa berupa perkalian maupun penjumlahan atau operasi lainnya. Kemudian definisi dari abelian grup. Disebut abelian karena diambil dari nama seorang matematikawan Norwegia yang banyak menyumbang di bidang aljabar, yaitu Niels Henrik Abel. Abelian grup atau grup komutatif adalah grup yang memenuhi tambahan sifat komutatif. Jadi, abelian grup ini juga mempunyai aksioma sama seperti grup, yaitu tertutup, asosiatif, elemen identitas, dan elemen inverse. Akan tetapi, pada abelian grup terdapat satu tambahan sifat, yaitu terdapat satu tambahan aksioma, yaitu sifat komutatif, di mana untuk semua elemen A dan B berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Artinya, urutan operasi tidak mempengaruhi hasilnya. Contoh abelian grup adalah himpunan bulat dengan operasi penjumlahan. Kita lanjut ke perbedaan antara grup dan abelian grup. Yang pertama pada aspek komutatif. Pada grup, komutatif itu tidak wajib, sedangkan pada grup abelian itu bersifat wajib. Kemudian pada aspek sifat tambahan. Pada grup, tidak ada tambahan selain 4 sifat dasar, sedangkan pada grup abelian terdapat tambahan sifat yaitu sifat komutatif, di mana sifatnya A bintang B sama dengan B bintang A untuk semua A, B, elemen G. Kemudian pada aspek contoh operasi, pada grup yaitu perkalian matriks 2 kali 2 tidak komutatif, sedangkan pada grup abelian penjumlahan bilangan bulat komutatif. Pada contoh ini bisa teman-teman lihat di gambar. Nah, jadi kesimpulannya semua grup abelian adalah grup, akan tetapi tidak semua grup adalah grup abelian. Selanjutnya di sini ada example atau contoh-contoh dari grup dan abelian grup. Example 1, di mana example 1 ini ada 3 pembahasan soal. Kita diminta untuk membuktikan A. Himpunan C atau semua bilangan kompleks adalah grup abelian terhadap penjumlahan. B. Himpunan bilangan rasional tak nol adalah grup abelian terhadap perkalian. Dan C. Himpunan semua bilangan real positif. Jadi ketiga-tiganya ini akan kita buktikan apakah termasuk grup atau grup abelian. Ke example 1, di mana pada example 1 ini ada 3 soal. Yang pertama, diminta untuk membuktikan bilangan kompleks apakah termasuk grup abelian terhadap operasi penjumlahan. Misalkan, bilangan kompleks Z1 sama dengan A ditambah BI, Z2 sama dengan C ditambah DI, dengan A, B, C, D elemen bilangan real. Kemudian kita buktikan aksiomanya, yaitu pertama aksioma tertutup. Dengan cara Z1 ditambah Z2 sama dengan A ditambah C ditambah B ditambah D, I. Karena ini termasuk bilangan imajiner. Kemudian kita coba menggunakan angka. Misalkan kita ambil sembarang bilangan kompleks. Z1-nya itu
adalah 2 ditambah 3i, Z2-nya negatif 1 ditambah 5i, Z3 4 dikurang 2i. Nah, tinggal kita masukkan saja tadi cara membuktikan aksioma tertutupnya, yaitu Z1 ditambah Z2. Nah, kita masukkan di sini Z1-nya yaitu 2 ditambah 3i ditambah Z2. Z2-nya adalah negatif 1 ditambah 5i, sama dengan, nah seperti yang ini teman-teman. Tinggal kita ikuti saja, A ditambah C ditambah B ditambah D, I. Nah, A-nya itu adalah, A-nya ini 2 sebagai A, 2, kemudian C-nya itu negatif 1, maka 2 dikurang 1. B-nya 3 sebagai B, D-nya 5, sehingga 3 ditambah 5. Nah, jadi Z1 ditambah Z2 itu sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 3 ditambah 5i, sama dengan 1 ditambah 8i. Maka aksioma tertutup ini terbukti. Kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Cara membuktikannya yaitu dalam kurung Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 akan sama hasilnya dengan Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3. Nah, ini tinggal kita masukkan saja permisalan yang sudah kita ambil tadi. Tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari Z1 ditambah Z2, yaitu 1 ditambah 8i. Nah, 1 ditambah hasil dari penjumlahan Z2 ditambah hasil dari penjumlahan Z1 ditambah Z2 ini kita tambahkan dengan Z3, yaitu 4 dikurang 2i. Jadi 1 ditambah 8i ditambah 4 dikurang 2i sama dengan 5 ditambah 6i. Caranya sama seperti penjumlahan di aksioma tertutup tadi. Kemudian kita buktikan yang di sebelah kanan. Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1-nya yaitu 2 ditambah 3i ditambah ini di dalam kurung ya, Z2-nya yaitu negatif 1 ditambah 5i ditambah Z3 yaitu 4 dikurang 2i. Ini kita tambahkan Z2 dan Z3-nya terlebih dahulu, yang menghasilkan 3 ditambah 3i. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan Z1-nya, yaitu 2 ditambah 3i ditambah 3 ditambah 3i, sehingga menghasilkan 5 ditambah 6i. Nah, karena hasilnya sama, sebelah kiri dengan sebelah kanan hasilnya sama, yaitu 5 ditambah 6i, maka terbukti aksioma asosiatif. Kemudian aksioma yang ketiga yaitu elemen identitas. Identitas penjumlahan adalah 0 ditambah 0i. Nah, jadi pada penjumlahan itu identitasnya adalah 0, teman-teman. Cara membuktikannya yaitu Z ditambah 0 sama dengan Z untuk semua Z elemen bilangan kompleks. Nah, tinggal kita masukkan saja. Z1 ditambah 0. Z1-nya yaitu 2 ditambah 3i ditambah 0 ditambah 0i, sama dengan 2 ditambah 3i. Nah, karena hasilnya ini tetap, maka terbukti mempunyai elemen identitas. Selanjutnya, aksioma keempat yaitu elemen inverse. Untuk setiap Z sama dengan A ditambah BI elemen bilangan kompleks. Inversenya adalah negatif A dikurang BI. Jadi kebalikan dari ini ya, teman-teman. Nah, Z ditambah negatif Z sama dengan A ditambah BI ditambah negatif A dikurang BI sama dengan 0 ditambah 0i. Nah, jadi jika Z ditambah dengan inversenya yaitu negatif Z, itu akan menghasilkan identitas, teman-teman. Inverse dari Z1, 2 ditambah 3i adalah negatif 2 dikurang 3i. Itu inversenya. Nah, tinggal kita tambahkan saja Z1 ditambah negatif Z1. 2 ditambah 3i ditambah negatif 2 dikurang 3i sama dengan 0 ditambah 0i. Maka hasilnya identitas. Jadi, aksioma elemen inverse terbukti. Oke, aksioma yang terakhir yaitu komutatif. Di mana ini Z1 ditambah Z2 akan sama hasilnya dengan Z2 ditambah dengan Z1. Oke, caranya itu sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita cari terlebih dahulu yang di sebelah kiri, yaitu Z1 ditambah Z2. Z1-nya 2 ditambah 3i ditambah Z2, yaitu negatif 1 ditambah 5i, sama dengan 1 ditambah 8i. Kemudian yang di sebelah kanan, Z2 ditambah Z1. Z2-nya negatif 1 ditambah 5i, ditambah Z1, yaitu 2 ditambah 3i, sama dengan 1 ditambah 8i. Nah, karena hasil penjumlahannya sama, sebelah kiri dan sebelah kanan, maka aksioma komutatif terbukti. Jadi, bilangan kompleks terhadap operasi penjumlahan adalah termasuk grup abelian karena semua aksiomanya terbukti. Baik, selanjutnya soal yang kedua pada example 1 adalah himpunan Ki tak 0 atau bilangan rasional tak 0 adalah grup abelian terhadap perkalian. Nah, ini kita akan buktikan apakah himpunan Ki atau bilangan rasional tak 0 ini termasuk ke dalam grup abelian. Yang pertama kita cek pada aksioma tertutupnya. Misalkan A sama dengan P per Q, B sama dengan R per S, elemen Q tak 0, maka A kali B sama dengan P per Q dikali R per S sama dengan PR per QS. Karena PR dan QS adalah bilangan bulat dan QS tidak sama dengan 0, maka
A dikali B elemen bilangan rasional tak nol. Misalkan kita ambil dua bilangan rasional tak nol. A sama dengan 2/3, B sama dengan 5/4. A dikali B sama dengan 2/3 dikali 5/4. Nah, ini kita samakan penyebut menjadi 12 penyebutnya sehingga menghasilkan 10/12. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5/6. Hasilnya 5/6 merupakan elemen anggota bilangan rasional tak nol, maka tertutup. Jadi aksioma tertutup terbukti. Selanjutnya aksioma yang kedua yaitu asosiatif, di mana dalam kurung A dikali B dikali C akan sama hasilnya dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Karena tadi kita sudah mengambil sembarang A dan B, maka kita tambahkan satu lagi yaitu C sama dengan 3/2. Kemudian kita periksa apakah bagian sebelah kiri akan sama hasilnya dengan yang sebelah kanan. Yang pertama sebelah kiri, dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A-nya tadi 2/3 dikali B yaitu 5/4. Dikali C 3/2. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Ini tinggal dikalikan saja. 2 dikali 5 10, 3 dikali 4 12. Maka itu akan menghasilkan 10/12 dan disederhanakan menjadi 5/6. Kemudian dikalikan dengan 3/2 sehingga menghasilkan 15/12 dan disederhanakan menjadi 5/4. Kemudian yang sebelah kanan, A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan 2/3 dikali dalam kurung 5/4 dikali 3/2. Nah, seperti tadi kita selesaikan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. 5 dikali 3 itu 15, 4 dikali 2 itu 8. Kemudian dikalikan 2/3 dikali 15/8 sama dengan 30/24. Disederhanakan menjadi 5/4. Karena hasilnya sama, maka asosiatif. Jadi aksioma yang kedua ini terbukti karena hasilnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Kemudian aksioma ketiga identitas. Identitas perkalian adalah 1. A dikali 1 sama dengan 2/3 dikali 1 sama dengan 2/3 dan B dikali 1 sama dengan 5/4 dikali 1 sama dengan 5/4. Jadi elemen identitasnya adalah 1. Aksioma keempat adalah inverse. Untuk setiap A sama dengan P per Q elemen bilangan rasional tak nol, terdapat A inverse sama dengan Q per P elemen bilangan rasional tak nol karena P tidak sama dengan 0. A dikali A inverse sama dengan P per Q dikali Q per P sama dengan 1. Kita cari inverse dari A sama dengan 2/3 yaitu A inverse sama dengan 3/2 karena 2/3 dikali 3/2 sama dengan 1. Begitu juga dengan B. 5/4. B inverse-nya sama dengan 4/5. 5/4 dikali 4/5 sama dengan 1. Maka semua elemen mempunyai inverse. Jadi, karena semua aksioma terbukti, maka bilangan rasional tak nol dalam operasi perkalian termasuk ke dalam grup. Soal ketiga pada example 1 adalah himpunan bilangan real positif. Yang pertama, semua bilangan real positif dengan operasi perkalian. Kita akan cek. Semisal kita ambil contoh bilangan positif, real positif. A sama dengan 2, B sama dengan 0,5, C sama dengan 4. Kita cek satu persatu sifatnya. Yang pertama tertutup. A dikali B sama dengan 2 dikali 0,5 sama dengan 1 elemen bilangan real positif. B dikali C sama dengan 0,5 dikali 4 sama dengan 2 elemen bilangan real positif. Maka terbukti tertutup karena hasilnya masih dalam elemen bilangan real positif. Yang kedua asosiatif. Dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan 2 dikali 0,5 dikali 4 sama dengan 2 kali 0,5 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian yang di sebelah kanan A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan 2 dikali yang di dalam kurung B dikali C yaitu 0,5 dikali 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena hasilnya sama, maka terbukti asosiatif. Sifat asosiatif berlaku. Selanjutnya identitas. Elemen identitas sama dengan 1 karena A dikali 1 sama dengan 2 dan 1 dikali A sama dengan 2. B dikali 1 sama dengan 0,5 dan 1 dikali B sama dengan 0,5. Selanjutnya, aksioma atau sifat inverse. Untuk setiap elemen, inverse-nya sama dengan 1 elemen, juga positif. Yang pertama, inverse A sama dengan 2 adalah 1/2 sama dengan 0,5. Yang kedua, inverse B sama dengan 0,5 adalah 2. Oh ya, maaf sebelumnya nih. Kita kalikan ya, lupa. Mohon maaf. Ini 2 dikalikan dengan 0,5 sama dengan 1. Yang kemudian inverse B sama dengan 0,5 adalah 2. 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Inverse C sama dengan 4 adalah 0,2.
4 dikali 0,25 sama dengan 1. Maka berlaku aksioma atau sifat inverse di sini. Jadi, karena semua sifat atau aksioma berlaku, maka semua bilangan real positif dengan operasi perkalian termasuk ke dalam grup. Sedangkan semua bilangan real positif dengan operasi penjumlahan tidak termasuk ke dalam grup. Karena yang pertama tertutup, pada sifat tertutup ini berlaku, asosiatif juga berlaku pada operasi penjumlahan, akan tetapi pada identitas, aksioma identitas yang seharusnya 0, tapi 0 bukan termasuk bilangan real positif. Kemudian pada inverse juga tidak ada inverse aditif karena negatif A bukan bilangan positif. Oleh sebab itu pada operasi penjumlahan semua bilangan real positif itu bukan termasuk ke dalam grup. Example 2. Ingat dari bab 1 bahwa sebuah permutasi pada himpunan A adalah suatu pemetaan 1 ke 1 dari A ke A, dan bahwa SA menyatakan himpunan semua permutasi pada A. Kita telah melihat bahwa SA tertutup terhadap operasi biner, komposisi fungsi, dan bahwa operasi tersebut bersifat asosiatif. Dan setiap F elemen SA memiliki inverse dalam SA. SA sama dengan himpunan semua permutasi pada A. Kita buktikan aksioma-aksiomanya. Yang pertama tertutup. Komposisi dua permutasi tetap permutasi. Jadi aksioma tertutup berlaku. Yang kedua asosiatif. F ditambah G ditambah H akan sama hasilnya dengan F ditambah dalam kurung G ditambah H. Tanda tambah mensimbolkan komposisi fungsi. Kemudian identitas. F bundar IA sama dengan F sama dengan IA bundar F. IA sama dengan identitas pada A. Selanjutnya ada inverse. Untuk setiap permutasi F terdapat fungsi F inverse elemen SA sehingga F bundar F inverse sama dengan F inverse bundar F sama dengan IA atau identitas pada A. Jadi bukan termasuk grup abelian. F bundar G tidak sama dengan G bundar F. Selanjutnya example 3. Kita akan ambil himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 dan membuat contoh nyata dari sebuah elemen F dalam SA, yaitu permutasi dari A. Untuk mendefinisikan suatu permutasi F, kita harus menyebutkan kemana setiap elemen dipetakan. F1, F2, F3. Ada 3 pilihan untuk F1, yaitu 1, 2, atau 3. Karena F harus bijektif atau tidak boleh ada duplikat dan tidak boleh ada yang terlewat. Maka setelah kita pilih F1, hanya tersisa 2 pilihan untuk F2 dan sisanya otomatis untuk F3. Sampel 3. Jumlah permutasi di S3 ada 3 elemen, maka 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian kita tentukan daftar 6 permutasi tersebut. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. F atau fungsi SA, nah cara menentukan permutasinya adalah dengan mengelompokkan 1, 2, 3. Di sini kita buat 1, 2, 3, ini cara mudahnya ya teman-teman, 1, 2, 3. Kemudian, karena ini sudah ada 1, di sini kan sudah ada 1, berarti sisa 2 dan 3. Kemudian di sini ada 2, berarti sisa 1 dan 3. Di sini ada 3, berarti sisa 1 dan 2. Nah, itu pengelompokannya. Kemudian selanjutnya, karena ada 3 elemen, maka di sini kan sudah ada 1, 2, berarti di sini sisa 3. Begitu juga dengan ini, di sini sisa ada 1 dan 3, berarti di sini 2 karena ada sisa 2. Di sini ada 2, 1 berarti sisa 3, kemudian 2, 3 sisa 1, 3, 1 sisa 2, 3, 2 sisa 1. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini daftar yang di sini ini bisa adalah daftar nama permutasinya ya. Untuk nanti kita berikan di dalam kolom, tuliskan di dalam kolom. Nah, ini karena dia 1, 2, 3 ini termasuk identitas atau identitas pada A, IA. Selanjutnya di sini cara kita mengisi kolom ini ya teman-teman, atau tabel Kelly ini. Caranya adalah semisal kita akan mencari P karena ada 3 elemen, P1, P2, dan P3. Cara mudahnya
untuk mengingatnya, ini kan P1, jadi 2. Setelah 1 kan 2. P2 setelah 2, 3. P3 sama dengan 1, begitu. Perkalian P kuadrat sama dengan P bundar P. Nah, di sini P kuadrat 1 sama dengan P dikali P1 sama dengan P2 sama dengan 3. Sebentar. Di sini kan P-nya itu P1-nya itu 2 ya. P1-nya itu 2, kemudian P2-nya itu 3, jadi sama dengan 3. Begitu teman-teman. Begitu juga dengan ini, P kuadrat 2 sama dengan P dikali P2, P dikali P2, P2-nya itu 3, kemudian sehingga di sini menjadi sama dengan P3, dan P3-nya itu adalah 1. Nah, sehingga di sini 1 sama dengan 1. Lanjut ke sini. P2 3, P kuadrat 3, maaf, sama dengan P dikali P3. P3-nya berapa? P3-nya adalah 1, sehingga di sini menjadi P1. Selanjutnya P1-nya berapa? P1-nya adalah 2, sehingga di sini menghasilkan 2. Nah, 3 yang ini 3 1 2 itu apa namanya? Kita balik ke sini. Tadi 3 1 2 kita cari. Mana yang 3 1 2? Nah, ini ya teman-teman. 3 1 2 itu dilambangkan dengan T, atau bisa juga dengan P kuadrat sama dengan T. Nah, sehingga di sini pada tabel Kelly-nya P kuadrat bundar sebentar. Nah, di sini P bundar P yang ini, P bundar P hasilnya adalah P kuadrat atau T. P kuadrat atau T itu sama saja teman-teman. Begitu juga dengan yang lain. Jika identitas bundar identitas, maka hasilnya akan tetap identitas. Kemudian jika P bundar identitas, hasilnya akan P. P bundar P, seperti yang tadi saya bilang, itu hasilnya adalah P kuadrat atau T. P bundar P kuadrat itu hasilnya adalah identitas. Begitu seterusnya teman-teman. Eksempel 4. Himpunan G yang beranggotakan 1, min 1, I, dan min I adalah grup abelian terhadap perkalian bilangan kompleks. Apa itu himpunan G yang beranggotakan 1, min 1, I, dan min I? Ini adalah himpunan dari 4 bilangan kompleks khusus. I adalah bilangan imajiner, I kuadrat sama dengan min 1. Min I adalah lawan dari I, 1 dan min 1 adalah bilangan real biasa. Selanjutnya eksempel 4, di mana kita diminta untuk membuktikan apakah himpunan G yang beranggotakan 1, min 1, I, min I adalah grup abelian terhadap perkalian bilangan kompleks. Nah, sebelum itu, ada pun aturan penting untuk membuktikannya. Aturan yang pertama yaitu I kuadrat sama dengan negatif 1. Aturan kedua, min negatif I kuadrat sama dengan negatif 1. Aturan ketiga yaitu I dikali negatif I sama dengan negatif 1 kuadrat sama dengan negatif 1 sama dengan 1. Nah, ini aturan atau yang perlu kita ingat. Selanjutnya kita cek apakah himpunan G adalah grup abelian. Yang pertama pada aksioma atau sifat tertutup. Hasil perkalian dua elemen di G selalu ada di G. Misalkan I dikali I sama dengan negatif 1. Negatif 1 adalah elemen G. I dikali negatif I sama dengan negatif I. Negatif I adalah elemen G. Negatif I dikali negatif I sama dengan negatif 1, dan negatif 1 adalah elemen G. Maka terbukti aksioma tertutup ini berlaku. Yang kedua, aksioma asosiatif. Perkalian bilangan kompleks selalu asosiatif. 3 identitas. Identitasnya adalah 1 karena 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Untuk semua A elemen G. Selanjutnya inverse. Setiap elemen punya inverse. Di sini kita buktikan. 1 inverse sama dengan 1. Negatif 1 inverse sama dengan negatif 1. Negatif I inverse sama dengan negatif I karena I dikali negatif I sama dengan negatif I kuadrat sama dengan negatif 1 sama dengan 1. Kemudian ini yang terakhir, negatif I kuadrat sama dengan negatif 1. Jadi semua mempunyai inverse. Selanjutnya, aksioma terakhir untuk membuktikan apakah termasuk ke dalam grup abelian adalah aksioma komutatif. Perkalian bilangan kompleks juga komutatif. Nah, di sini ada tabel Kelly teman-teman. Semisal kita kalikan untuk membuktikan aksioma komutatif ini berlaku atau tidak. 1 dikali 1 hasilnya akan 1. Jika dibalik 1 dikali 1, hasilnya juga akan tetap 1. Semisal negatif I. Negatif I dikali dengan I, hasilnya akan 1. Jika dibalik, I dikali negatif I, hasilnya juga akan tetap 1. Maka, terbukti bahwa aksioma komutatif berlaku.
Nah, karena semua aksioma terbukti berlaku, maka himpunan G yang beranggotakan 1, negatif 1, I dan negatif I adalah grup abelian terhadap perkalian bilangan kompleks. Nah, itu tadi dia pembahasan materi tentang grup dan abelian grup. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.